Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-Fatihah li hadratin Nabil Muzdaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah hadarat ulama ilah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makana min aimatil muslimin al mujtahidin al fuqaha wal ulama il amilin wa awliya siddiqin wal asfiya salihin, khususan hadarat al imam Abi Dawud Sulaiman bin al Asas as-Sajistani. Subhanallah hadarat al imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Baiklah hadirat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina, khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farajahullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatalahum hatta nazalu alal jalai. Fajalat Banun Nadiri wahtamalu ma aqallat al-ibilu min amtiatihim wa abwabi buyutihim wa khashabiha. Sampai situ ya. Jadi ini hadis kelanjutan tentang bagaimana peristiwa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yaitu di antaranya Bani Nadir. Yang sebelumnya Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam wadahum ila ayyuahiduhu fa'ahaduhu fansarafa anhum wa qada ala Bani Nadir bil katai. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menuju ya Bani Nadir bil kataib dengan membawa pasukan. Faqatalahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Hatta nazalu alal jala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu tempat di kota Madinah, yaitu di Al-Jala. Fajalat Banu Nadir, kemudian Banu Nadir terusir. Wahtamadu ma aqallat, dan mereka akhirnya sampai mengangkut ma aqallat, apa yang dibawa, yang bisa dibawa, yang paling sedikit al-ibil min amtiatihim,
yaitu dengan membawa unta yang bisa dibawa, min amtiatihim, dari juga yang dibawa oleh mereka adalah perhiasan-perhiasan mereka, wa abwabi buyutihim, bahkan pintu-pintu rumah mereka, pintu rumahnya pun dibawa, wa khosabiha, dan juga kayu-kayunya diangkut oleh mereka. Jangan dianggap kayu itu sesuatu yang tidak berguna. Kalau di kita banyak pohon, kayu gampang. Kalau seperti di sana mungkin susah ya. Maka sampai pintu-pintu rumahnya pun dibawa, mereka terusir. Itulah dihinakan oleh mereka. Mereka dihinakan karena melawan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kurang bagaimana baiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak bicara, diajak berdamai, diajak kerjasama, tapi mereka selalu berkhianat. Sampai sekarang yang namanya Yahudi selalu berkhianat dan membuat apa saja mereka semua berpura-pura. Mereka pura-pura ada bantuan, memberikan bantuan, ada sesuatu di balik bantuan itu. Di mana-mana mereka membuat segala macam bantuan di dunia, sampai kepada LSM itu juga ada, tapi di balik itu mereka merusak negara, merusak bangsa. Fakana nakhlu Bani Nadir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebun kurma yang ditinggalkan oleh Bani Nadir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu bagian untuk Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassatan, khusus. A'tahullahu iyyaha, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebun kurma itu untuk Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahu biha faqala ta'ala, dan Allah khusus memilihkan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin. Kata Allah, wa ma afa Allahu, dan harta fai yang Allah berikan ala rasulihi, untuk rasulnya, minhum, dari mereka, fama aujaftum, maka kalian tidak perlu untuk mengerahkan alaihi, untuk mendapatkan fai itu, min khailin wala rikabin, kuda dan juga unta. Jadi mereka hanya dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengalami peperangan. Mereka sudah takut, akhirnya mereka pergi keluar dari kota Madinah dengan membawa apa yang bisa mereka bawa, sampai kepada pintu-pintu rumah pun dibawa dan kayu-kayu pun dibawa, dan mereka terusir sampai hari ini. Wa ma yaqulu bi ghairi qitalin, perawi hadis ini berkata bi ghairi qitalin, maksudnya fama aujaftum alaihi min khailin wala rikabin, maksudnya tanpa mengalami peperangan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam aksaroha lil muhajirina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hasil atau keuntungan atau harfa fai tadi kebanyakan lil muhajirina, untuk kaum muhajirin. Wa qasamaha bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya di antara mereka. Wa qasama minha li rajulaini minal ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membagikan harta fai tadi untuk 2 orang di kalangan sahabat Ansar. Karena zawi hajatin, mereka berdua itu adalah orang yang sangat mempunyai kebutuhan. Lam yuksim li ahadin minal ansar ghairihima, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagi harta fai tadi kepada
sahabat Ansor selain kepada yang berdua tadi. Itu adalah hak Nabi, karena Nabi SAW yang paling tahu tentang pembagiannya. Wa baqiya minha shadaqatu Rasulillah SAW, dan sisanya dari harta itu shadaqatu Rasulillah, itu adalah sedekah milik Rasulullah SAW allati fi aidi Bani Fatimah, yang berada dalam pengawasan atau dalam penguasaan Bani Fatimah radhiyallahu anha. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Farisa, akhbarana Abdul Razzaq an Ba'ana bin Jurayj an Musa bin Uqbah an Nafi'in an Ibni Umar. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah memberi kabar pada kami Abdul Razzaq, telah memberi kabar pada kami Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, anna Yahuda an-Nadir atau Yahuda Bani Nadir wa Quraizata harabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Nadir wa aqarra Quraizata wa manna alaihim. Wa man atau wa manna di situ? Wa manna alaihim. Terakhir dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna Yahud dan Nadir, bahwa Yahudi Bani Nadir atau Yahudi Bani Nadir wa Quraizah dan juga Bani Quraizah harabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamanya itu Yahudi, apapun keadaannya, dimanapun mereka berada, mereka sebenarnya benci kepada Rasulullah, benci kepada orang Islam, dan dengan cara apapun, baik secara pura-pura maupun secara terang-terangan, mereka akan terus memerangi orang Islam. Allah yang mengatakan, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita orang Islam jangan pernah percaya kepada mereka, sebab Allah sudah mengatakan seperti itu. Karena ada kepentingan ekonomi dan juga ada kepentingan pribadi di kalangan para pejabat, pengkhianat itu banyak yang diam-diam bekerja sama dengan Yahudi, kerjasama dengan Israel. Memang secara diplomatik tidak ada, tapi mereka membuat hubungan kerjasama seperti itu. Seperti diantaranya adalah Gus Dur, sudah bukan rahasia lagi, bahkan dia sampai diangkat menjadi anggota dari yayasan Simon Wiesenthal Center. Jadi itu adalah Yahudi yang yayasan yang melindungi orang-orang Yahudi seluruh dunia. Wa Quraizah harabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Nadir dan Bani Quraizah, mereka semuanya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Nadir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Nadir. Wa qarra Quraizata, dan tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Bani Quraizah wa manna alaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan kepada mereka hatta harabat Quraizatu ba'da zalika, sehingga Bani Quraizah juga akhirnya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya sama, Bani Quraizah, Bani Nadir. Faqatala rijalahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu pasukannya yaitu memerangi sampai membunuh rijalahum, laki-laki mereka, wa qasama nisa'ahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan perempuan-perempuan mereka, wa amwalahum, dan juga harta mereka. Karena itu sebagai harta fai tadi. Wa auladahum, bahkan sampai anak-anak mereka. Bainal muslimin, di antara kaum muslimin, illa ba'dahum, kecuali hanya sebagian di antara mereka.
lahiku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berjumpa dengan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amanahum fa'ammanahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Wa aslamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka akhirnya ada yang masuk Islam. Wa ajla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Yahuda al-Madinah kullahum, seluruhnya, Bani Qunaiqa, yaitu Bani Qunaiqa, wahum kaumu Abdullah bin Salam, mereka itu adalah kaum dari Abdullah bin Salam, salah seorang di antara Bani Israel Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Wa Yahuda Bani Harithata, dan juga mengusir Yahudi Bani Harithah, wa kulla Yahudiyin kana bil Madinah, masing-masing semua Yahudi yang tadi itu dulunya berada di kota Madinah. Jadi kalau begitu ada 4 Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qunaiqa, dan Harithah. Itu adalah Yahudi yang berada di Madinah yang sudah lama, dan mereka sudah menguasai ekonomi perdagangan, dan mereka kaya. Tapi datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak suka, mereka memusuhi, dan akhirnya mereka terusir dari Madinah. Wallahu a'lam. Tanggal 27 ya. Kita lanjutkan dengan benteng akidah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kekuatan iman Islam, akidah yang kuat, keyakinan yang lurus, sambil kita mendoakan guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita semuanya, para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya Abi Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Semoga mereka senantiasa diberikan sehat wal afiat, diberikan kekuatan dan diberikan kemudahan serta kemenangan. Yang sakit khususnya Haji O'o Ghazali, katanya mau dioperasi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, sehat wal afiat. Ala hazinnya ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma irfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minna du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'aana ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang ke atas supaya nyambung makna dan tujuannya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wala yanbaghi an tazunna annal imana bi anna nujuma wasyamsa wal qamara musakharatun bi amrillahi ta'ala
fi umurin ju'ilat asbaban laha bi hukmil hikmah mukhalifun lisyar'i. Saya ulangi sampai dari situ ya. Dan tidak layak, tidak boleh antazunna, kamu menyangka bahwa beriman, percaya bahwa an-nujum, bintang-bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamar, bulan, musakharatun, ditundukkan oleh Allah bi amrillah, terhadap perintah Allah Ta'ala fi umurin, dalam berbagai macam urusan-urusan, di mana bintang, matahari, bulan itu dijadikan asbaban sebagai sebab, bukan musabibul asbab ya, tapi tunduk dengan perintah Allah, sehingga karena tunduk terhadap perintah Allah menjadi sebab laha bihukmil hikmah, tentang hukum-hukum hikmah. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa karena adanya matahari sehingga ada pemanasan, ada bulan, ada kelembaban, ada bulan, mata tanaman-tanaman, buah-buahan menjadi matang, sampai kepada bintang ternyata memberikan pengaruh. Bahkan ada rasi bintang itu bisa dimanfaatkan menjadi arah mata angin. Bahwa kita percaya terhadap adanya sebab-sebab ini, dan semua itu tunduk terhadap perintah Allah, mukhalifun li syar'i, itu bertentangan dengan syariat. Jadi enggak dosa kalau kita mengatakan adanya matahari sehingga dunia menjadi terang, dan juga adanya matahari sehingga dunia menjadi hangat, bahkan tumbuh-tumbuhan terjadi fotosintesa dan sebagainya. Itu karena adanya amrillah, yaitu perintah Allah. Tidak menjadi kufur yang demikian. Apa sebabnya? Karena ini menjadi hikmah, dan hikmah itu menjadi adanya penyebab. Lima warada fihi minan nahi an tasdiqil munajjina, karena adanya keterangan, penjelasan tentang larangan untuk membenarkan al-munajjimina, yaitu ahli-ahli perbintangan atau ahli nujum, wa an ilmin nujum, dan juga adanya larangan membenarkan ilmu nujum. Yang dimaksud dengan ilmu nujum ini adalah ilmu tentang peramalan nasib. Belum terjadi seperti yang disenangi oleh kaum-kaum muda, adanya zodiak. Minggu ini kata dia, nasib Anda, tentang hati Anda, suasana hati Anda, bahkan sampai kepada cinta, hubungan Anda dengan kekasih itu kurang baik. Kan belum terjadi itu, hanya karena melihat bintang-bintang itu. Nah, ini adalah ilmu ramal. Orang sekarang memperhalus, memberikan penamaan peramal itu dengan katanya orang pinter. Biasanya peramal-peramal itu muncul di akhir tahun. Nanti dia membahas tuh, bagaimana ekonomi tentang tahun yang akan datang nih. Bagaimana keadaan dunia tahun 2000, sekarang tahun 2000 berapa? 2021. Nanti tahun 2022 bagaimana? Itu adalah ahli-ahli nujum itu. Itu para pembohong semuanya. Bukan orang pintar. Wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza
وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين حصنت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يدروني عن ججاره وجل ثناء وتقدست أسماء ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وارفع مكانك قسمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارق يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرك النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله الشفاء بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقدر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من نزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفرني شر كل شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sedang bermasalah bertanya kepada dia. Kata orang pintar, saya ini sebenarnya memang tidak baik kalau dilanjutkan untuk menikah dengan dia. Kita kalau ingin membaca tahu apa yang akan datang, meminta petunjuk dari Allah dengan istikharah, yaitu minta petunjuk kepada Allah. Coba ini digeser nih, gimana nih?
ini teh anu kreatifnya. Ya. Wa annaha laysat mana tadi? Balil manhiyu anhu fin nujumi amroni. Akan tetapi larangan tentang percaya kepada ahli nujum dan ilmu nujum amroni itu ada dua. Ahaduhuma antusaddiqu bi annaha fa'ilatun li asariha. Yang pertama, kamu membenarkan bi annaha, bahwa bintang-bintang itu dan termasuk matahari dan bulan, fa'ilatun itu menjadi pemeran dengan sendirinya, atau dia sendiri yang bisa menentukan li asariha, terhadap pengaruh bulan, matahari dan bintang, mustaqillatun biha, yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Artinya kalau kita beriktikan bahwa matahari itu bisa panas karena matahari itu sendiri, bukan berdasarkan amrullah, bukan karena tunduk terhadap perintah Allah, itu hukumnya haram. Orang mengatakan bahwa alam ini terjadi karena keinginan alam itu, maka segala yang dinikmati, yang dirasakan enak, nyaman oleh orang, lihat pemandangan yang indah, air yang jernih, dan segala keadaan yang bisa dimanfaatkan, dia bilang ini adalah anugerah alam. Perkataan seperti itu dosa besar. Sebab ini bukan anugerah alam. Alam itu tunduk terhadap perintah Allah. Maka ini adalah anugerah manun atau minnah, yaitu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan alam itu yang memberi. Matahari bisa memancar, memberikan cahaya dan panas, bukan matahari itu sendiri yang bekerja, tetapi tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha laysat bimusakhkharatan tahta tadbiri mudabbirin, yaitu adanya itikad, adanya pemikiran bahwa dia bukan ditundukkan oleh perintah, oleh aturan yang mengatur, khalaqaha, yang telah menciptakannya, wa qaharaha, yang sudah menundukkannya, wa hadza kufrun, ini adalah kufur hukumnya. Air diminum oleh kita dari haus sampai kita hilang haus dan segar. Yang memberikan, yang membuat segar itu adalah hikmah yang Allah berikan kepada air itu. Jadi tetap yang memberikan kesegaran itu adalah air. Allah, bukan karena air itu sendiri, tapi air itu tunduk terhadap perintah Allah yang bertugas memberikan, menghilangkan rasa haus. Orang sakit kepala, minum apa? Minum bodrek. Pokoknya minum obat sakit kepala. Kalau kita beriktikad yang membuat hilangnya sakit kepala karena obat itu, bukan karena tunduk terhadap perintah Allah, itu juga kufur. Enggak boleh. Makanya kita selalu Bismillahirrahmanirrahim, dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Yang jelas dokter kan tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa menunjukkan dari sunnatullah, kalau kamu sakit obatnya ini. Karena itu dia yang tahu tentang rahasia ilmu Allah. Wasani, yang kedua, dilarangnya terhadap ilmu nujum tasdiqul munajjimina fi tafsili ma yukhbiruna anhu minal asar allati yashtariku kafatul khalqi fi darkiha. Dilarangnya terhadap ilmu nujum tasdiqul munajjimina fi tafsili ma yukhbiruna anhu minal asar allati yashtariku kafatul khalqi fi darkiha. Dilarangnya terhadap ilmu nujum tasdiqul munajjimina fi tafsili ma yukhbiruna anhu minal asar allati yashtariku kafatul khalqi fi darkiha.
allati la yashtariku kafatul khalqi fi darkiha. Yang kedua, diharamkannya percaya kepada ilmu nujum, dan juga diharamkannya percaya kepada ahli nujum. Tasdikul munajjimina, membenarkan ahli-ahli nujum. Nujum itu najam itu bintang, yaitu ahli bintang. Fi tafsili ma yukhbiruna anhu, yaitu mempercayai tentang tafsil, rincian apa yang dikabarkan tentang perbintangan itu, minal asari, dari pengaruh-pengaruh allati alla yashtariku kafatul khalqi, di mana kebanyakan makhluk, maksudnya manusia, tidak ikut bersyirikat fi darkiha, untuk mengetahuinya. Pokoknya nggak tahu menahu, pokoknya kata dia begini saja. Kata ahli nujum seperti ini keadaannya, dan orang pada nurut sekarang. Itu yang namanya peramal-peramal dibayar dengan harga mahal. Satu kali berkonsultasi sekian juta. Kalau orang-orang sudah lebih percaya kepada yang demikian di antara umat Rasulullah, maka itu sudah menjadi fitnah, sudah menjadi hancur, rusak. Li'annahum yaquluna zalika an jahlin, karena sebenarnya mereka mengatakan yang demikian itu an jahlin, dengan kejahilan, dengan kebodohan. Alatnya ada yang dengan bola kristal, ada yang pakai kartu, ada yang bahkan dengan suara burung. Dengan apa lagi? Dengan gejala-gejala alam. Karena melihat gejala-gejala seperti ini, maka itu dipercaya. Sampai sekarang masih ada orang yang percaya terhadap kalau ada burung ini, kalau ada burung hantu, nanti bagaimana. Nah, ini termasuk nggak boleh dalam agama Islam. Ayah gerhana gelap, orang pada nyumput di hadapan tempat tidur. Akhirnya tempat tidurnya nanti sih kebaheula, arek nyumput di mana? Sebab naon, lamun boga anak ge sik harideung budakna cenah ge. Ini termasuk kebodohan. Tidak boleh seperti itu. Fa inna ilma ahkamin nujum kana mu'jizatan li ba'dil anbiya. Karena sesungguhnya ilmu hukum-hukum tentang perbintangan dulu sebagai mukjizat bagi sebagian para nabi. Itu mukjizat untuk para nabi. Kalau nyamannya mukjizat hanya untuk para nabi. Jadi selain para nabi itu tidak boleh. Jadi yang bukan nabi jangan ikut-ikutan seperti nabi yang seolah-olah tahu tentang rahasia bintang itu. Dan biasanya ahli-ahli nujum seperti itu juga ya, kalau di zaman sekarang kalau kata orang Sunda mah disebut dukun lepus gedebul wadul. Anu tara mandi, bajuna hararideung, buh gondrong, awak bau. Kepercayaan kepada yang enggak karuan. Dan mereka enggak sholat, sebab kalau sholat nanti ilmunya berkurang. Tapi aneh, itu orang pada percaya. Apa sebabnya? Nafsu yang dikendalikan oleh setan, kemudian orang yang datanya juga sama seperti, jadi nyambung itu frekuensinya, setan dengan setan, nafsu dengan nafsu. Jadi saja pada percaya. Summan darasa zalikal ilmu, kemudian ilmu itu sudah lenyap. Kalau sudah lenyap, karena memang itu khusus untuk para nabi dan rasul saja, maka tidak boleh lagi selain para nabi. Falam yabqa minhu, tidak ada yang tersisa dari ilmu itu illa ma huwa mukhtalitun, kecuali ilmu itu sudah bercampur aduk, la yutamayyaju fihi shawabu anil khata', sehingga tidak bisa dibedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah. Sudah bercampur aduk tuh. Fa'tiqadu kaunil kawakib asbaban li asarin,
tahsul bi khalqillahi ta'ala fil ardi wa fil nabati wa fil hayawani laisa qadihan fid dini. Wallahu a'lam. Sampai kepada anil khata', yaitu bercampurnya kebenaran dengan kesalahan, maka sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Jadi kita haram percaya kepada ahli-ahli nujum yang suka meramal-ramal seperti itu. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna